Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz kita, Ustadz Haji Soekardi. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepadanya. Yang saya hormati para pengurus Jamaah Tahsin Asyifa, dan yang saya cintai para jamaah semua. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rahmat oleh Allah dan selalu diberkahi apa yang kita kerjakan. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita semuanya di pagi hari ini kita bisa bertemu muka dalam mencari ilmu, dalam mengkaji Al-Qur'annya, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini sebagai wasilah kita untuk cepat-cepat. Karena pagi-pagi itu adalah cepat-cepat. Pagi-pagi cepat-cepat kita untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita menuju surganya, yang telah mengantarkan kita dari jalan yang penuh dengan murka Allah menuju jalan yang penuh dengan ridha Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum saya masuk materi, maka saya ingatkan segala sesuatu itu kebaikan yang kita kerjakan, apakah diri kita itu baik, apakah diri kita tidak baik, selalu saya ingatkan, maka jaga lisan kita. Dalam membaca Al-Quran juga begitu. Ya, dalam membaca Al-Quran juga begitu. Jaga ucapan kita. Tenang, karena bisa dan tidak bisa itu urusan Allah. Baik dan tidak baik itu urusan Allah. Tugas kita hanya menjaga lisan kita. Karena kita harus hati-hati. Gara-gara lisan ini maka muncul ujian. Ya, muncul ujian. Dalam surat Al-Ankabut ayat kedua, monggo Bu Wati diartikan. Ya Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أحسب الناس, ini An-Nas. An-Nas itu berarti semuanya. Tidak peduli kecil, tidak peduli besar. Tidak peduli muslim, tidak peduli kafir. Semuanya. Apakah manusia mengira ayyut roku ditinggalkan begitu saja? Ya, ditinggalkan, tidak dicek, tidak diuji. Ayyakulu. Ini yang menyebabkan ayyakulu. Mengucapkan, yento mengucapkan. Mengucapkan ini adalah amalan lisan kita. Kita berjanji, saya harus bisa membaca Al-Quran, saya belajar Al-Quran.
Maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji, tidak akan pernah kita ditinggalkan sampai kita betul-betul bisa. Tidak akan Allah meninggalkan kita. Ayyakulu amanna. Maka diuji. Jadi itu adalah memang sunnatullahnya begitu. Maka jaga lisan kita. Jangan banyak berjanji. Jangan mengucapkan hal-hal yang karena pada dasarnya ucapan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyaqulu amanna. Apabila mereka manusia itu mengatakan amanna, kami beriman, kami akan baik, kami berjanji akan ini dan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan datang dan menguji keimanan kita. Hati-hati ya, wahum la yuftanun, dan untuk tidak apakah dan mereka tidak diuji, pasti diuji. Dan ujian itu betul-betul luar biasa kepada kita. Sampai di dalam Al-Quran surat yang ada وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Insyaallah surat 2 ayat 155. Nah, ujian itu kata Allah betul-betul akan kami uji. Bisyai'in dengan sesuatu. Ya, bisyai'in dengan sesuatu. Ya. Minal khauf wal ju', dari takut nggak bisa, takut ini dan takut itu. Wanasim minas samarot, ya. Maka ada ujian takut, wal ju', wanasim minas samarot, dan ada ujian kekurangan dan lain sebagainya. Ya. Tapi kata Allah, wabasyiris sabirin. Wabasyiris sabirin ini menunjukkan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah yang memberikan ujian dan Allah yang akan memberikan jalan keluar. Kita hanya sabar atau tidak, begitu saja. Ya. Kewajiban kita hanya sabar atau tidak. Nah, karena Allah yang memberikan ujian, Allah yang akan memberikan jalan keluar. Kalau Allah sudah tahu bahwa kita sabar, pasti ada jalan keluarnya. Wabasyiris sabirin. Sampai kata Allah di dalam menghadapi ujian ini, di dalam surat Wal am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Surat Al-Baqarah 214. Monggo diartikan Bu Wati. Ayat surat 214. Bu Wati. Oh, kelihatannya masih Siap, Ustaz. Siap. Surat Al-Baqarah ayat 214. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan macam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. am hasibtum am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu semuanya mengira masuk surga begitu saja? Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian semacam orang-orang yang sebelum kamu. Jadi orang-orang yang sebelum kamu begitu luar biasanya buat ujian Allah. Masat umul ba'sa
menimpa kepada mereka al-ba'sa. Jadi mereka menimpa kemelaratan. Jadi di zaman Nabi dulu tidak enjoy-enjoy saja. Mereka al-ba'sa, menerima kemelaratan. Wadhara, dan penderitaan-penderitaan macam-macam. Wazulzilu, dan juga goncangan-goncangan. Oh, kepada keluarga mungkin goncangan-goncangan. Ada menderita sakit dan lain sebagainya, sakit melarat pisan, diguncang lagi ada salah. Nah, sampai-sampai kata Allah di dalam Al-Quran, hatta yaqular rasul, sampai mereka mengatakan, para rasul itu, waladina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, mata nasrullah. Ya Allah, kapan datangnya pertolonganmu itu? Kapan datangnya pertolongan? Kapan? Bahkan sampai mereka mengatakan, ya Allah, di mana engkau ya Allah? Di mana engkau? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila bertanya kepadamu hamba-hambaku tentang aku, kata Allah, tentang aku, maka katakanlah fa inni qarib. Saya dekat. Ala inna nasrallahi qaribun. Ala inna nasrallahi qarib. Kalau guncangan-guncangan itu sudah menimpa kepada kita, penderitaan sudah menimpa kepada kita, kemudian kemelaratan juga sudah menimpa kepada kita, sampai kita betul-betul dekat dengan Allah, dan kita mengatakan, ya Allah, di mana engkau ya Allah? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kita mengatakan begitu, berarti pertanda bahwa masalah kita, penderitaan kita akan segera berakhir. Akan segera berakhir. Nah, itu memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita gara-gara lesan kita itu hanya satu tujuan. Wala nabluwannakum hatta na'lamul mujahidina minkum was-sabirin. Akan betul-betul kami uji kalian sehingga kami tahu, ya, na'lamul mujahidin, kami tahu siapa yang bersungguh-sungguh. Siapa yang bersungguh-sungguh. Nah, bersungguh-sungguh itu berarti istiqomah di situ. Saya berniat, berjanji untuk selalu sholat jamaah. Nah, maka muncul ujian dari Allah. Muncul ujian dari Allah. Sungguh-sungguh apa tidak? Saya menginginkan untuk punya anak. Nah, setelah diberikan oleh Allah anak, sungguh-sungguh apa tidak? Anaknya dididik betul apa tidak? Disekolahkan apa tidak? Oh, memang ujiannya begitu. Maka ujian itu akan selalu ada. Ya, na'lamul mujahidin was-sabirin. Dan Allah juga ingin tahu kesabaran kita sampai sejauh mana. Wa nabluwa akbarakum. Bapak Ibu rahimakumullah, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an yang dijadikan oleh Imam Nawawi sebagai awal daripada bab 47. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Monggo. Katakanlah, Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Qul, katakanlah, wahai Muhammad, in kuntum, jika kamu sekalian tuhibbunallah, mencintai Allah. Nah, kalau in kuntum ini berarti siapa? Kamu sekalian. Ya, kamu sekalian itu berarti umat Rasulullah.
berarti orang yang mengatakan beriman. Orang yang mengatakan beriman. Kalau beriman, maka dan mengaku cinta kepada Allah, kata Allah, fattabi'uni. Kata Allah begitu dalam Al-Quran. Tapi ini melambangkan Rasulullah SAW disuruh mengatakan kepada mereka, fattabi'uni. Maka ikuti aku. Ikuti sunnah-sunnahku. Ya, ikuti sunnah-sunnahku. Nah, kalau sudah menjadi mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan dirinya untuk menjadi pelindungnya, untuk menjadi walinya. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 156 insyaallah atau 157, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah waliyul mukminin, adalah walinya orang-orang mukmin. Nah, jadi kalau kita sudah menjadi orang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala menghadirkan dirinya datang kepada kita untuk atau sanggup menjadi walinya, menjamin kita sebagai walinya. Nah, supaya kita menjadi betul-betul walinya, maka fattabi'uni. Fattabi'uni. Ikuti aku, kata Rasulullah, disuruh Allah menyampaikan kepada umatnya. Maka kalau demikian, akibat yang dikerjakan itu yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Ya, yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Dari Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang maha segalanya, yang maha kuasa dan maha menjaga segalanya. Kemudian sudah mencintai kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segala yang diinginkan, yang dicintai. Kalau memang kita dicintai oleh Allah, kita pingin apa saja, Allah pasti akan memberikan. Kalau orang ada yang mengganggu kita, kita dicintai oleh Allah, Allah pasti akan menjaga kita, karena kita kekasih Allah. Tapi syaratnya itu tadi, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti sunnah-sunnahku. Wa yaghfir lakum, dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi masuklah kita ke dalam orang-orang yang dicintai oleh Allah, jadilah orang mukmin dan jadilah orang yang selalu mengikuti apa yang dikerjakan oleh Nabi. Sunnah-sunnah sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan dua pusaka, yaitu Al-Quran dan yang kedua adalah hadis Nabi. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun atas segala dosa. Baik, kita lanjut ya. Yang dipakai atau yang ditempatkan dalam bab ini. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
Wallahu wasi'un alim. Monggo. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya? Maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut pada celaan orang yang mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Baik, kembali lagi Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tadi dalam ayat sebelumnya, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ini Rasulullah berbicara kepada orang-orang yang beriman. Sekali lagi yang kedua, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ternyata orang-orang yang beriman itu tidak semuanya kemudian imannya kuat. Tidak semuanya sholat semuanya tidak. Maka dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, mayyartadda minkum. Barang siapa di antara kalian yang murtad, yang keluar antinihi dari agamanya. Nah, kalau memang kita dari KTP mungkin Islam, ya, mungkin Islam karena kita secara administrasi sebagai Muslim. Tapi yang menghancurkan Islam itu ada dua. Ada dari dalam dan ada dari luar. Kalau dari luar jelas, yaitu orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir. Baik kafir perilakunya maupun kafir administrasinya. Jelas. Tapi yang masalah itu dari dalam. Dari dalam. Dari dalam siapa? Dari dalam itu gampang cirinya, yaitu orang-orang yang tidak mau sholat. As-sholatu imaduddin. Faman tarakaha faqad aqamaddin. Sholat itu tiang agama. Ya, tiang agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia meruntuhkan agama. Maka hati-hati. Hati-hati. Ya. Maka otomatis orang yang tidak sholat, maka muncul perbuatannya maupun dari lesannya akan menjadi tidak baik. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Maka akan kami datangkan, kata Allah, kaum. Ya, berarti didatangkan kaum yuhibbunahum wa yuhibbuna. Mereka semua akan kasih sayang, ya, satu dengan yang lain. Kasih sayang satu dengan yang lain. Meskipun orang itu Muslim, ngakunya Muslim, tapi tidak pernah atau tidak kasih sayang kepada sesamanya. Tidak kasih sayang kepada orang Muslim. Bahkan kadang-kadang terbalik. Mestinya mereka asyidda alal kufar ruhama ubainahum. Kasih sayang terhadap sesamanya. Mestinya begitu. Tapi dibalik, asyidda'u 'alal mu'min wa ruhama bainal kafir. Kadang-kadang dibalik begitu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Adillatin 'alal mu'minin, ya. A'izzatin 'alal kafirin. Adillatin 'alal mu'minin, yang manusia yang didatangkan oleh Allah adalah adillatin 'alal mu'minin, lemah lembut terhadap orang-orang mukmin. Peduli terhadap orang mukmin, kasih sayang kepada orang mukmin, tidak kasar terhadap orang mukmin. Adillatin 'alal mu'minin. A'izzatin 'alal kafirin, dan tegas terhadap orang-orang kafir, tegas terhadap kesalahan. Yujahiduna fisabilillah, mereka yang didatangkan oleh Allah itu selalu berjuang,
selalu berijtihad, selalu bersungguh-sungguh fisabilillah di jalan Allah. Di jalan Allah. Jadi selalu lurus istiqomah. Tidak kemudian ditawari sesuatu kemudian belok. Tidak. Tapi tetap lurus. Ditawari apapun tetap lurus. Sebesar apapun tawarannya tetap lurus. Wala yakhafuna laumata laim. Dan mereka tidak akan takut terhadap celaan orang lain. Dikira gila orang ini. Ditawari sekian banyak. Tapi dia tidak mau. Gila orang. Padahal seumur hidupnya belum tentu bekerja bisa mendapatkan sekian banyak. Maka secara akal, laumata laim. Secara akal orang itu dikatakan gila, dihina, tercela. Padahal mereka itu adalah orang yang yujahiduna fisabilillah. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu semua adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada siapapun yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha luas ya ilmunya, pengetahuannya, dan maha mengetahui. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis pertama. Monggo diartikan. Ya Ustadz, telah menceritakan kepadaku Syarik bin Abdullah bin Abi Namir dari Atta dari Abu Hurairah menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan umumkan perang kepadanya. Dan hambaku tidak bisa mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan. Jika hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah, maka aku mencintai dia. Jika aku sudah mencintainya, maka akulah pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar, dan pandangannya yang ia jadikan untuk memandang, dan tangannya yang ia jadikan untuk memukul, dan kakinya yang dijadikannya untuk berjalan. Jikalau ia memintaku, pasti ku beri, dan jika meminta perlindungan kepadaku, pasti ku lindungi, dan aku tidak ragu untuk melakukan sesuatu yang aku menjadi pelakunya sendiri, sebagaimana keraguan-raguanku untuk mencabut nyawa seorang mukmin yang ia khawatir terhadap kematian itu. Aku sendiri khawatir ia merasakan kepedihan sakitnya. Baik, hadis ini di Riyadhus Shalihin ini terdapat juga di hadis Imam Bukhari, hadis yang ke 6021. Haddatsani Syarik ibnu Abdillah bin Abi Namr an Atta an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah bersabda, man adali waliyan, barang siapa yang memerangi waliku, ya, li waliyan, saya punya kekasih, ya, barang siapa yang memerangi saya punya kekasih, faqad adantu bil harbi, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, akan betul-betul saya umumkan saya perang dengannya. Kalau Allah perang dengan manusia, ya tidak ada pelindungnya siapapun ya. Maka jangan memerangi orang yang menjadi wali Allah. Nah, yang jadi masalah siapa wali Allah itu? Ya, siapa wali Allah itu? Wa ma taqraba
ilayya abdi bisyai'in. Ya. Wa ma taqraba ilayya abdi bisyai'in. Dan tidak mendekatkan hambaku dengan sesuatu yang aku cintai, ahabbu ilayya mimma iftaratu alaihi. Mimma dari yang selain wajib. Jadi mimma iftaratu alaihi. Jadi wajib memang iya. Ya, kewajiban memang iya. Kalau kita lihat kewajiban kehidupan kita ini yang wajib dari Allah hanya apa? Ada sholat. Ya rukun Islam itulah yang wajib. Bahkan rukun Islam itu hanya kalau kita lihat tangan kita. Ke tangan kita itu ingin memegang sesuatu. Ingin memegang sesuatu mulai sholat, zakat, puasa, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau orang itu tidak bisa haji, maka haji itu bagi orang yang mampu. Maka boleh tidak berhaji. Nah, masih kita pegang sesuatu itu di tangan kita. Kemudian orang itu tidak bisa puasa. Ya, mungkin karena tuanya, atau mungkin karena bepergian, atau mungkin karena sakit. Orang itu tidak puasa. Tapi yang kita pegang tetap tidak akan jatuh. Ya. Kemudian zakat. Zakat pun juga begitu. Ya. Ada orang yang tidak bisa zakat. Tapi menerima zakat. Tetap Islam ini tidak bisa kita pegang. Nah, tapi yang fardu, yang utama, itu yang tidak boleh ditinggalkan. Yang fardu. Makanya Allah selain yang fardu, berarti ini yang fardu ini sudah utama, nggak boleh ditinggalkan. Apabila kita sholat, maka sholat itu tidak ada diskon apapun. Kondisi sakit ya tetap harus sholat. Ya, kondisi bepergian ya tetap harus sholat. Ya, bahkan sampai kita berbaring dengan berbaring nggak bisa berdiri, dengan duduk nggak bisa duduk, dengan berbaring nggak bisa berbaring, dengan ya macam-macam terakhir nggak bisa ya dengan artinya kalau nggak bisa ya disolati. Ya, maka Islam ini akan jatuh. Islam ini akan jatuh. Benda yang ada di tangan kita otomatis akan jatuh. Maka Islam itu tidak bisa dipegang hanya dengan syahadat saja. Mimma iftaratu, selain apa yang kami fardukan. Berarti selain apa yang kami fardukan itu bukan berarti yang difardukan tidak dilaksanakan. Iya, fardu tetap kita laksanakan, wajib. Tapi selain itu, supaya kita disenangi oleh Allah, maka kita harus mendekat. Wa ma yazalu abdi, dan tidak ada henti-hentinya hambaku taqarrubu ilayya bin nawafil, mendekatkan diri kepadaku bin nawafil dengan sunnah-sunnahnya. Ya, dengan sunnah-sunnah. Jadi kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan nawafil. Nah, itulah orang yang dicintai oleh Allah. Itulah yang disebut dengan wali Allah. Kita apakah bisa masuk? Ya, kalau kita melaksanakan, kita akan bisa masuk. Kita bisa masuk. Dan kita tidak tahu siapakah yang disebut dengan wali Allah. Karena kita tidak pernah mendapatkan bocoran dia wali Allah atau tidak. Tapi Allah sudah memberikan cirinya, Rasulullah sudah memberikan cirinya, wali Allah itu adalah orang yang selalu melaksanakan sunnah-sunnahnya. Sunnah Rasulullah. Selain yang wajib. Ya. Selain puasa wajib, ya, puasa sunnah juga dikerjakan. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa tengah bulan, ada puasa Daud, ya. Nah, ini adalah sunnah-sunnahnya. Maka orang itu bisa menjadi wali Allah. Yang wajib apa? Sholat. Yang wajib sholat itu ada sholat qobliyah, ba'diyah.
Bahkan kemarin yang dijamin masuk surga adalah sholat 12 di qobliyah ba'diyah. Selain sholat wajib. Yang zuhur, sebelum zuhur 4 rakaat, sesudahnya 2 rakaat, dan sesudah maghrib 2 rakaat, sudah isya 2 rakaat, sebelum sebelum subuh 2 rakaat. Nah, ini akan menjadi kekasih Allah. Kalau kita istiqomah, wa ma yazalu abdi taqarruban, dan tidak ada henti-hentinya mereka mendekat kepadaku. Tidak ada henti-hentinya itu berarti selalu istiqomah, selalu bersungguh-sungguh. Bahkan kata Al-Quran, "Man jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan saya tunjukkan jalannya. Hatta uhibbuhu, sampai saya betul-betul cinta. Hatta uhibbuhu, sampai saya betul-betul cinta. Kalau ada kalimat hatta uhibbu, itu berarti tidak seperti makan langsung kenyang, tidak. Ini butuh istiqomah, butuh perjalanan yang sampai betul-betul kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang dengan membawa ini belum dicintai, besok lagi dirubah lagi, besoknya lagi dirubah lagi. Terus begitu. Membawa yang dicintai, yang kekasih kita. Kalau yang dicintai oleh Allah, ada sholat-sholat itu menjadi cintai Allah, kita akan membawa sholat selalu. Kalau yang dicintai oleh Allah dengan sunnah-sunnah, puasa sunnah, kita akan bawakan selalu. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita. Fa'idha ahbabtuhu, maka apabila saya sudah mencintai orang itu, maka kuntu sam'ahu, saya adalah pendengarannya. Saya adalah telinganya. Alladzi yasma'u bihi, yang dibuat untuk mendengarnya. Oh, berarti tajam betul pendengarannya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pendengar. Telinganya, bukan telinganya Allah, bukan. Tapi Allah akan memberitahu apapun yang didengar. Wa basyarahu alladzi yubsiru bihi, dan saya juga akan menjadi tangannya, ya, sangannya, yubsiru bihi. Ya. Wa basyarah, dan penglihatannya, alladzi yubsiru bihi, yang dibuat untuk melihat. Ini berarti tajam penglihatannya. Nah, jadi pendengarannya tajam, penglihatannya tajam. Wa yadahu allati yabtisu bihi, dan tangannya yang dibuat untuk memukul juga saya akan menjadi di situ. Wa rijluhu allati yamshi biha, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman begitu, sehingga betul-betul Allah menjamin orang ini betul-betul aman. Orang ini betul-betul aman. Karena pendengarannya juga Allah menjaga, penglihatannya juga begitu, ya, tangannya juga begitu, kakinya juga begitu. Wa idza sa'alani la'utiyannahu, dan apabila mereka minta kepadaku, kata Allah, la'utiyannahu, pasti akan saya berikan. Nah, supaya kita diberikan apapun yang kita minta, maka jadikan diri kita untuk menjadi wali Allah. Caranya menjadi wali Allah, maka kerjakan selain yang wajib juga sunnah-sunnahnya. Selalu berusaha istiqomah mengerjakan sunnah-sunnahnya. Berusaha istiqomah mengerjakan sunnah-sunnahnya. Meskipun tidak banyak yang kita kerjakan, tapi kita harus istiqomah. Ya. Walain ista'adani lau'idannahu, dan apabila mereka minta perlindungan kepadaku, maka aku akan melindunginya. Ya,
aku akan melindunginya. An syai'in wa ma taraddatu an syai'in ana fa'iluhu. Dan aku tidak ragu untuk melakukan sesuatu yang aku menjadi pelaku. Antara datu an syai'in ana fa'iluhu. Jadi saya nggak ragu untuk menjadi pelakunya. An nafsil mu'min yakrahu wa ana akrahu masya'atuhu. Sebagaimana keraguan-raguanku untuk mencabut nyawa seorang mukmin yang ia khawatir terhadap kematiannya. Itu betapa hati-hatinya Allah. Allah sendiri takut orang yang dikasih itu merasa sakit. Orang yang dikasih itu saat dicabut nyawanya merasa sakit. Nah, Allah sendiri khawatir. Wa ana akrahu masya'ah. Dan saya khawatir tentang itu. Jadi orang yang jadi wali Allah itu adalah orang yang selalu melaksanakan di samping wajib juga melaksanakan sunnah-sunnahnya. Kalau dia sudah melaksanakan sunnah-sunnahnya, kalau sholat ada sunnahnya yang mendampinginya, kalau puasa wajib ada sunnah yang mendampinginya, maka apabila sudah berusaha sekuat tenaga istiqomah, maka dia akan menjadi kekasih Allah. Dan jikalau sudah menjadi kekasih Allah, pandangan orang itu adalah Allah. Penglihatannya juga Allah. Tangannya juga Allah. Kakinya yang berjalan juga Allah. Dan apabila ada masalah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya. Apabila dia minta apapun, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengkabulkannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ragu takut kalau orang ini merasa tersakiti. Jadi kalau kita cinta kepada seseorang, maka kita akan membela betul apabila orang lain itu yang kita cintai disakiti orang lain. Allah juga begitu. Allah akan membela kita. Bahkan Allah akan mengumumkan perang terhadap orang-orang yang dikasihinya. Maka berusahalah untuk menjadi wali Allah dengan cara melaksanakan sunnah-sunnahnya. Nah, kandungan hadis Allah menghukum orang-orang yang memusuhinya. Allah mengumumkan perang terhadap orang-orang yang memusuhi walinya. Kecintaan Allah didapatkan dengan cara melakukan kewajiban, dan kecintaan itu akan bertambah jika melakukan amal sunnah-sunnah. Di samping kewajiban, Allah sudah mencintai dan akan bertambah lagi dengan mengamalkan sunnah-sunnah. Doa yang disampaikan oleh wali Allah akan selalu dikabulkan dan tidak ada yang ditolak. Itu kandungan hadis. Baik. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis yang kedua. Monggo diartikan. Ya Ustaz. Dari Nafi berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini dikuatkan periwayatannya oleh Abu Asim dari Ibnu Juraij. Berkata telah mengabarkan kepadaku Musa bin Uqbah dari Nafi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah mencintai seorang hambanya, dia memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai si Anu, maka cintailah dia. Maka Jibril mencintai hamba itu, lalu Jibril berseru kepada penduduk langit. Sesungguhnya Allah mencintai si Anu, maka cintailah dia. Maka seluruh penduduk langit mencintai hamba itu. Kemudian orang itu pun dijadikan bisa diterima oleh penduduk bumi. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini bisa dicek di hadis Sahih Imam Bukhari, hadis ke 2970.
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballah, idza ahabballah, tatkala Allah mencintai al-abda, seorang hamba." Apabila Allah sudah mencintai seorang hamba, itu tadi syarat untuk hadis yang pertama, syarat untuk dicintai oleh Allah, maka melaksanakan sunnah-sunnah. Samping kewajiban, melaksanakan sunnah-sunnah. Kedua, hadis ini apabila Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah nada Jibril. Allah memanggil malaikat Jibril. Allah sampaikan, Innallaha yuhibbu fulanan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai fulan. Fulan, fulan, fulan ini Allah betul-betul mencintainya. Fa'akbibhu, maka Jibril juga mencintai. Fa'yuhibbuhu Jibril. Maka Allah, Jibril juga mencintai kepada fulan. Fayunati Jibril fi alis sama. Kemudian malaikat Jibril memanggil ahli langit. Malaikat-malaikat yang ada di langit dipanggil semua oleh Jibril. Disampaikan oleh Jibril, Innallaha yuhibbu fulanan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu fulanan. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai fulan. Jadi manusia yang di bumi Allah mencintai dan Allah menyampaikan kepada Jibril, akhirnya Jibril juga mencintai, Jibril juga menyampaikan kepada penduduk langit juga mencintai. Fahibbu fayuhibbu alus sama, maka cintailah dia. Fayuhibbu alus sama, maka mencintai seluruh penduduk bumi. Ya, seluruh penduduk langit mencintai orang yang dicintai Allah. Summa yudha'u lahul qabul fil ard. Maka kemudian orang itu dijadikan, diterima oleh penduduk bumi. Kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah, maka orang itu diterima siapapun di penduduk bumi. Nah, itu maka kalau ingin dicintai oleh Allah, memang begitu, harus betul-betul melaksanakan sunnah-sunnah. Ya. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian pada hadis selanjutnya, monggo diartikan. Dari Ibnu Abu Hilal bahwa Abu Rijal Muhammad bin Abdurrahman menceritakan kepadanya dari ibunya Amroh binti Abdurrahman yang dahulu dalam asuhan Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus seorang laki-laki dalam sebuah ekspedisi militer. Lantas laki-laki tersebut membaca untuk sahabatnya dalam sholatnya dengan Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, dan menutupnya juga dengan surat itu. Dikala mereka pulang, mereka menceritakan hal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tolong tanyailah dia, mengapa dia berbuat sedemikian? Mereka pun menanyainya, dan sahabat tadi menjawab, sebab surat itu adalah menggambarkan sifat Ar-Rahman, dan aku sedemikian menyukai membacanya. Spontan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beritahukanlah kepadanya bahwa Allah menyukainya. An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi ba'asa rajulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang laki-laki ala syariyatin terhadap pada perjalanan. Wa kana yaqra'u li ashabi fi sholati.
Wakana dan orang yang diutus itu selalu membaca li ashabi untuk teman-temannya fi sholatim wayahtimu bikul huwallahu ahad. Setiap sholat, setiap rakaat ditutup dengan kul huwallahu ahad. Habis baca Al-Fatihah, baca surat ditutup dengan kul huwallahu ahad. Selalu begitu, selalu begitu. Padahal Nabi tidak mengajarkan begitu. Ya, padahal Nabi tidak mengajarkan begitu. Tapi dia dalam setiap sholatnya, setiap rakaatnya ditutup dengan kul huwallahu ahad. Maka falamma raja'u, maka tatkala mereka kembali setelah ekspedisinya itu kembali, maka dzakaru dzalik lin Nabi. Maka mereka menyampaikan kepada Nabi ada masalah, sesuatu yang Nabi tidak mengajarkan tapi dikerjakan. Maka ada masalah. Kemudian dilaporkan kepada Nabi. Faqala sallu li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Ya. Nah, ada masalah itu yang membaca dengan qul huwallahu ahad, maka Nabi berkata, sallu li ayyi syai'in. Tanyakan kepadanya li ayyi syai'in tentang sesuatu itu yasna'u dzalika, mengapa mereka mengerjakan begitu? Kenapa mereka mengerjakan begitu? Dzalik, tanya kepadanya, tanya. Fasa'aluhu faqala, maka ditanyakan kepadanya, faqala, dan dia berkata, li annaha, sesungguhnya qul huwallahu ahad itu adalah sifatur rahman. Sifatnya Rahman, wa ana uhibbud, dan saya sangat senang dengan membaca qul huwallahu ahad. Saya sangat senang dengan membacanya. Maka memang qul huwallahu ahad itu luar biasa. Kemarin saya sampaikan di antara orang yang dibangunkan istana di surga, yaitu membaca qul huwallahu ahad 10 kali. Membaca qul huwallahu ahad 10 kali. Memang luar biasa. Dan kata sahabat itu, wa ana uhibbu, saya senang ayyaqra'a biha, saya senang untuk membaca qul huwallahu ahad. Kalau hadis yang kemarin Umar bin Khattab, saya akan memperbanyak baca qul huwallahu ahad sampai begitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, akhbaruhu annallahu yuhibbu. Maka kabarkan kepada dia bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai dia. Jadi dengan qul huwallahu ahad itu bisa dicintai oleh Allah. Maka kita harus punya amalan yang istiqomah, meskipun satu, meskipun hanya qul huwallahu ahad saja. Setiap saat kita baca minimal 10 atau lebih, maka Allah akan selalu mencintai kita karena kita selalu menyebutkan sifat-sifatnya. Bapak Ibu rahimakumullah, cukup sekian dulu apa yang saya sampaikan. Monggo, mungkin ada yang ditanyakan.